5 dan di kelas 6, sementara kesimpulan teks bacaan ada di kelas 6 sekolah dasar. Tetapi materi ide pokok, kalimat utama, dan kesimpulan teks bacaan ini akan lanjut nanti setelah kalian di SMP dan di SMA pada pelajaran bahasa Indonesia. Supaya kalian memahami materi pelajaran ini, simak video ini sampai selesai. Nah, kita mulai dari cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Pengertian ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau topik yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok sering disebut juga dengan pokok pikiran, gagasan pokok, atau gagasan utama pada sebuah paragraf atau sebuah bacaan. Setiap paragraf dalam suatu teks bacaan terdapat ide pokok. Ide pokok biasanya dijumpai dalam kalimat utama sebuah paragraf. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat atau dalam satu paragraf terdapat beberapa kalimat. Dalam satu paragraf terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menentukan ide pokok dari teks bacaan? Pertama, harus baca isi paragraf dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung dalam paragraf tersebut. Ketiga, temukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, sebelum kita lanjut untuk menentukan ide pokok, kalian harus memahami dulu bagaimana menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Pengertian dari kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf. Kalimat utama biasanya terdapat di awal paragraf, tetapi tidak selalu di awal paragraf, bisa terdapat di tengah dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Sementara kalimat utama yang ada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Dan kalimat utama yang ada di awal dan akhir paragraf bersamaan disebut paragraf campuran. Nah, bagaimana cara menentukan kalimat utama? Jika kalimat utama tersebut berada di awal paragraf, biasanya kalimat utama berada di awal paragraf itu ada di kalimat ke-1 atau kalimat pertama. Nah, perhatikan kalimat keduanya pada paragraf tersebut. Jika ada kata atau beberapa kata pada kalimat pertama diulang kembali di kalimat yang kedua, jika ada kata itu, ini tersebut pada kalimat keduanya, terdapat kata ganti orang, mereka, ianya, dan sebagainya pada kalimat kedua, itu adalah ciri-ciri kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, bagaimana cara menentukan kalimat utamanya itu ada di akhir paragraf? Jika pada kalimat paling akhir pada paragraf tersebut adanya kesimpulan yang ditandai dengan adanya kata-kata dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, selain itu, sementara itu, jadi bahkan, ini merupakan ciri-ciri bahwa kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Selanjutnya, jika kalimat utamanya merupakan paragraf campuran atau terdapat di awal dan di akhir paragraf, ciri-cirinya adalah seperti ciri-ciri yang ada di awal paragraf tadi dan berada di akhir paragraf. Jadi jika di ciri-ciri awal paragraf ada, ciri-ciri kalimat utama di akhir paragraf ada, itu merupakan paragraf tersebut adalah paragraf campuran. Selanjutnya perhatikan contoh. Perhatikan teks bacaan berikut. Paragraf pertama. Tumbuhan sumber gizi penting bagi manusia. Ini adalah judul teks. Kemudian ini paragraf yang pertama ke-1. Manusia memerlukan makanan bergizi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kalimat pertamanya. Makanan yang dikonsumsi harus mengandung gizi. Kalimat keduanya. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Kalimat ketiganya. Kelima kandungan gizi tersebut bisa didapatkan dari tumbuhan sekitar.
Perhatikan, baca ulang lagi kalimat pertamanya. Manusia memerlukan makanan bergizi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya kalian perhatikan di kalimat keduanya. Adakah pengulangan kata yang dari kalimat pertama diulang lagi di kalimat kedua? Ada. Pertama adalah makanan yang diulang, kemudian yang kedua adalah gizi. Nah, ini berarti kalimat utamanya terdapat di awal paragraf atau di kalimat pertama. Jadi kalimat utamanya adalah manusia memerlukan makanan bergizi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sementara untuk menentukan ide pokok, sudah diketahui bahwa ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Boleh seluruhnya kalimat utama itu sebagai ide pokok. Jika dibuang satu atau dua kata, maknanya akan hilang. Tetapi kalau dibuang satu kata atau dua kata, maknanya tetap, maka kalimat ide pokoknya didasarkan pada bahasa kita sendiri yang sesuai dengan kalimat utama dan tidak menghilangkan makna yang ada di kalimat utama tersebut. Contoh dalam kalimat utama ide pokoknya adalah manusia memerlukan makanan bergizi untuk beraktivitas. Nah, sehari-harinya ditiadakan, kemudian melakukannya ditiadakan, karena aktivitas dan melakukan itu hampir satu makna. Jika melakukannya dihilangkan, maka tidak akan mempengaruhi makna aktivitas. Kemudian sehari-harinya juga jika dihilangkan tidak mengurangi makna atau menghilangkan makna dari maksud kalimat utamanya. Sekali lagi, kalimat utama pada paragraf ini berada di kalimat pertama, yaitu manusia memerlukan makanan bergizi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian ide pokoknya, manusia memerlukan makanan bergizi untuk beraktivitas. Nah, dilanjutkan dengan paragraf yang kedua. Manusia memerlukan karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi. Kalimat ke-1. Tanpa energi, manusia tidak bisa beraktivitas. Kalimat kedua. Karbohidrat bisa didapatkan dari padi, jagung, dan umbi-umbian. Kalimat ketiga. Sedangkan lemak bisa didapatkan dari alpukat serta kacang-kacangan seperti kacang tanah. Kalimat keempat. Jadi dalam paragraf kedua ini terdapat 4 kalimat. Perhatikan kalimat pertamanya. Manusia memerlukan karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi. Selanjutnya kalian perhatikan kalimat keduanya. Adakah kata-kata yang diulang? Ya, ada. Pertama energi. Yang kedua adalah manusia. Ini merupakan ciri-ciri bahwa dalam paragraf kedua ini kalimat utamanya berada di awal paragraf atau di kalimat ke-1, yaitu manusia memerlukan karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi. Bagaimana dengan ide pokoknya? Nah, ide pokoknya ini mirip dengan kalimat utama. Karena kalau dibuang salah satu, itu mungkin maknanya akan berubah atau mengurangi makna. Selanjutnya, perhatikan pada paragraf ketiganya bacaan yang menjadi contoh ini. Manusia juga memerlukan protein untuk menunjang. Ini maksudnya bukan menjuang, maaf, salah tulis. Manusia juga memerlukan protein untuk menunjang pertumbuhan. Kalimat ke-1. Selain itu, protein juga dapat membantu mengganti sel-sel yang rusak. Kalimat kedua. Protein bisa didapatkan dari jenis kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, dan olahannya yang disebut dengan protein nabati. Kalimat ketiganya, selain itu protein juga bisa didapatkan dari daging hewan dan telur yang disebut juga dengan protein hewani. Ini kalimat keempat. Sama pada paragraf ketiga ini terdapat 4 kalimat. Nah, perhatikan kalimat pertamanya. Manusia juga memerlukan protein untuk menunjang. Ya, salah tulis tadi sudah disebutkan. Seharusnya menunjang bukan menjuang. Manusia juga memerlukan protein untuk menunjang pertumbuhan. Nah, di kalimat keduanya perhatikan ada kata selain itu. Jadi perhatikan, ini juga bukan kata pengulangan, tapi tandanya ada selain itu. Selain itu, protein juga dapat membantu mengganti sel-sel yang rusak. Nah, ini merupakan ciri-ciri paragraf yang ketiga ini adalah paragraf campuran. Karena kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu kalimat ke-1, dan di tengah paragraf, yaitu pada kalimat kedua.
Yaitu kalimat kesatunya, manusia juga memerlukan protein untuk menunjang pertumbuhan. Dan yang keduanya adalah selain itu protein juga dapat membantu mengganti sel-sel yang rusak. Bagaimana dengan ide pokoknya? Ide pokoknya, manusia memerlukan protein untuk menunjang pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Jadi, kedua kalimat disatukan menjadi sebuah kalimat yang mempunyai makna, tidak merubah kedua kalimat yang ada di kalimat utama tersebut. Nah, ide pokok merupakan kesimpulan dari kalimat kedua dan kalimat ketiganya. Nah, sekarang kita belajar membuat kesimpulan dari sebuah teks bacaan. Pengertian dari kesimpulan adalah ikhtisar akhir atau ringkasan dari sebuah teks. Langkah-langkah untuk membuat kesimpulan suatu teks bacaan: pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, mengambil ide pokok atau pokok pikiran dari setiap paragraf. Yang ketiga, perhatikan judul bacaan dan garis besar masalah yang ada dalam keseluruhan teks tersebut. Dan keempat, menggabungkan ide pokok pada setiap paragraf menjadi satu kalimat dengan bahasa sendiri. Dari teks bacaan tadi, kita mengambil pokok pikiran dari setiap paragraf. Yang pertama, untuk paragraf ke-1, manusia memerlukan makanan bergizi untuk beraktivitas. Dari paragraf kedua, manusia memerlukan karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi. Pokok pikiran dari paragraf ketiga, manusia memerlukan protein untuk menunjang pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Pokok pikiran dari paragraf keempat, manusia memerlukan mineral dan vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, 4 pokok pikiran ini dari 4 paragraf pada teks bacaan tadi dijadikan satu kalimat kesimpulan, yaitu dengan tidak adanya tanda titik. Jadikan sebuah kalimat kesimpulan dengan bahasa sendiri, tetapi tidak mengurangi makna yang ada pada pokok-pokok pikiran ini. Perhatikan, kesimpulan dari teks bacaan sesuai dengan ide pokok tadi, manusia memerlukan makanan bergizi untuk beraktivitas, yaitu karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi, protein untuk menunjang pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak, serta mineral dan vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, anak-anak, Bapak harapkan kalian memahami. Jika kalian belum memahami, bisa putar ulang dan boleh bertanya. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.